Duduk selesai. Nah, karena kemarin kita baru memperingati Hari Kesaktian Pancasila, maka hari ini kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak silakan berdiri. Kemudian kita menggambar. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang seni rupa, sekarang kita akan belajar tentang tari. Nah, tari di sini yaitu tari kreasi daerah setempat. Sebelum itu, Ibu ingin tanya kepada kalian, apa itu tari kreasi? Kalian bisa menjawab? Angkat tangannya. Ya, Nurdin? Tari yang dimodifikasi. Ya, benar. Ada lagi? Ya. Nah, Tari kreasi adalah tari perkembangan dari tari tradisi, Bu. Ya, betul sekali. Tari kreasi itu tari yang sudah dimodifikasi dari tari tradisi. Nah, sebelum tari kreasi itu di sini juga dikatakan tari kreasi adalah jenis tari yang pada dasarnya koreografinya yang digunakan bertolak dari tari tradisional atau pengembangan terhadap pola yang sudah ada sebelumnya. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Paham. Nah, kemudian dalam mempelajari tari ada manfaatnya. Salah satunya untuk kesehatan tubuh, dan ada lagi seperti yang Ibu tayangkan ini, manfaat mempelajari tari yang pertama fisik dan koordinasi yang baik, kemudian disiplin yang tertata, kepercayaan diri dan kreativitas yang terarah, kemudian mengajarkan untuk bekerja sama. Nah, supaya kalian lebih bersemangat lagi dalam mempelajari seni tari, mari ikuti ya dari Ibu ya. Nah, kalau Ibu bilang lestari budaya, kalian jawab lestari Banyuwangi. Kalau Ibu bilang seni budaya, kalian jawab tetap dijaga. Coba kita sama-sama lestari budaya. Lestari Banyuwangi. Seni budaya Tetap dijaga. Nah, sekali lagi, lestari budaya. Lestari Banyuwangi. Seni budaya Tetap dijaga. Nah, hebat sekali anak-anak Ibu. Nah, sekarang Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menganalisis jenis tari kreasi yang berpola tradisi dengan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis jenis tari kreasi yang berpola non-tradisi dengan benar. Kemudian yang ketiga, menganalisis konsep seni tari terkait ragam gerak dasar tari kuda Jepang dengan benar. Kemudian yang keempat, memperagakan ragam gerak dasar tari kuda Jepang dengan benar. Kemudian Ibu juga ingin menyampaikan bahwa KKM Seni Budaya itu 75 ya. Nah, di bawah 75 berarti kalian remedial. Nah, kemudian juga Ibu ingin menyampaikan alur tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian akan mengamati. Kemudian yang kedua, pembagian kelompok. Di sini nanti Ibu bagikan kelompok. Kemudian yang ketiga, diskusi kelompok. Nah, setelah pembagian kelompok, kalian berdiskusi. Kemudian yang terakhir, kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, sekarang coba kalian amati video yang Ibu tayangkan
Yang pertama itu tari kreasi tradisi. Ada lagi? Ya, Yamin? Buku
musiknya menggunakan musik daerah. Ya, musiknya menggunakan musik daerah, betul sekali. Ada lagi? Ya, Maisara? Video nomor 1 itu dari kostumnya, Bu. Ya, betul sekali. Nah, jadi tari kreasi tradisi itu yang gerakannya, musiknya, kemudian tata riasnya atau busananya itu yang berpola tradisi. Sedangkan yang kedua, video yang kedua, video yang kedua apa kira-kira? Tari yang apa? Contoh tari kreasi apa? Siapa yang bisa angkat tangannya? Siapa yang bisa jawab? Yang nomor 2, kalau yang nomor 1 tari kreasi berpola tradisi, yang nomor 2 ya dia Gerakan yang nomor 2 itu, Bu, lebih bebas gerakannya. nah, gerakannya lebih bebas. Sekarang amati lagi video yang ketiga. Adalah merupakan gerak dasar pada awal dan akhir dari gerakan kuda Jepang. Pada dasar jumenang, penari berdiri di tempat dengan kedudukan tubuh sebagai berikut. Pertama, kaki dibuka agak lebar, kaki kanan berada di muka kaki kiri dan serong kanan muka. Kedudukan tapak kaki membentuk huruf T. Kedua, tangan kanan memegang kuda searah dengan kaki kanan. Tangan kiri berada di samping kiri bawah dengan tapak tangan menghadap ke kiri bawah dan ibu jari bersentuhan dengan jari tengah, sedangkan jari yang lain lurus. Anding atau tindik dilakukan ketika para Ini penari gerakan memasuki yang kedua, pentas. gerakan dasar Gerakannya tari adalah kuda sebagai Jepang. berikut: kedudukan badan jumenang pada hitungan sah, hentakan kaki kanan di tempat dengan level agak tinggi atau berdiri pada dayjul, dan pada hitungan tu, hentakan kaki kiri di tempat dan badan agak merendah. Demikian seterusnya sambil menuju komposisi. 1. Langkahkan kaki kanan ke depan dengan kedudukan dasar seperti semula dan badan agak ditegakkan dan tangan mulai digerakkan mendekati kepala kuda. Hitungan 2. Langkahkan kaki kiri ke depan dan badan agak diangkat. Kuda mengarah ke depan dan tangan kiri ke samping kiri depan. Hitungan 3. Langkahkan kaki kanan ke depan dan bawa tangan kiri ke depan mendekati kepala kuda. Hitungan 4. Hentakan kaki kiri di samping kaki kanan dan badan membungkuk sedangkan tangan kiri berada di samping kuda. Kepala kuda mengarah ke depan. Hitungan 5. Langkahkan kaki kiri ke belakang dan tangan kiri dibawa ke samping kiri depan. Pandangan lurus ke depan dan badan agak diangkat. Hitungan 6. Langkahkan kaki kanan ke belakang, tangan kiri dibawa ke samping kiri dan pandangan ke depan. Hitungan 7. Langkahkan kaki kiri ke belakang, tangan kiri berada di samping kiri bawah. Hitungan 8. Angkat paha kaki kanan lurus ke depan dan tungkai mengarah ke bawah. Badan tegak berdiri dan kedua tangan dibuka ke samping. Pandangan ke arah depan. Gerakan ini tadi salah satu contoh ragam gerak dasar tari kuda Jepang. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mencoba salah satu gerak tari kuda Jepang yang sudah Ibu tayangkan tadi. Sekarang anak-anak silakan berdiri. Nah, kita coba sama-sama ya. Yang pertama itu ragam gerak tari kuda Jepang. Yang pertama itu jumenang. Nah, tolong barisnya di sela-sela supaya kita bisa bergerak lebih leluasa di sela-sela. Nah, di sini cara memegang kuda Jepangnya. Nah, ini leher kuda Jepang. Ada dua sebenarnya cara menggunakan properti tari kuda Jepang. Yang pertama, masukkan jari empatnya ke leher kepala kuda Jepang. Kemudian cara yang kedua ada ibu jari di sini, kemudian jari telunjuk di atas. Kemudian tangan kiri lurus ke samping. Coba
ngiting. Jari tengah. Ini jari tengah. Ya. Nah, coba. Kemudian kakinya, kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, membentuk huruf T. T ya, Pak T. Nah, buka lebar. Kemudian hentakan. Tukwada. Nah, 1, 2. Ya. Kemudian gerakan yang kedua yaitu kijip. Nah, sama posisi tangan kanannya memegang kuda, posisi tangan kirinya lurus, jarinya ngiting. Nah, kaki kanannya dihentakkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi lah. Ini namanya gerak kijip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bisa? Bisa. Nah, sekarang coba ragam yang ketiga yaitu langkah 4 maju mundur. Nah, contohnya seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakinya dulu, kakinya. Coba kita mulai dari kakinya dulu. 1, maju kanan. Posisi tangannya tetap. Tangan kiri ngiting, lurus. Kemudian tangan kanan memegang kuda kipang. Coba langkahkan kakinya ke kanan dulu. 1, 2, 3, kemudian 4, naik. Kaki kirinya naik. Tungkainya ke bawah, arah ke bawah. Ya. Sekarang kita mundur, langkahkan kaki kiri ke belakang. 1, kanan, kiri, angkat lagi. Nah, habis itu tangannya mengikuti kuda lah. Misalnya kalau maju 1, 2, 3, 4, mundur 5, 6, 7, 8, posisi ke belakang pulang. Nah, coba kita coba sama-sama. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu ingin membagi kelompok kalian. Tapi sebelum itu, Ibu akan membagikan materi ajar kita hari ini untuk menjawab soal-soal pertanyaan dari LKPD. Ibu nanti Ibu bagikan kepada kalian. Nah, silakan duduk. Bahan ajarnya bisa kalian scan melalui aplikasi barcode. Coba di scan. Bisa? Nah, sudah muncul nggak materi yang Ibu bagikan? Ada yang bermasalah? Nah, kalau sudah, sekarang Ibu ingin membagi kelompok kalian. Nah, kelompok pertama ada nih Eza, Amel, Anggun, Nurdin. Kelompok 2 Diah Ramadhani, Alia, Latifah, Purnomo Hadi, Ahmad Safaridi. Kemudian kelompok 3 Putriani, Rika, Husna, Yusuf, Alwi, dan Alwi Fajar. Kelompok 4 Jamila, Rizka, Nur Asifa, M. Paujan, M. Irwansa. Kemudian kelompok 5 Yuliani, Andrian, M. Yamin, Hasbianur, Maisarah, dan Nur Sadela. Nah, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ambil Indarimu. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 yang merah. Kelompok 4 hijau. Kelompok 5. Kelompok 3 ambil sama siapa tadi? Kelompok 3 Putriani. Kelompok 5 ambil Andrian. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing.
baca petunjuk cara mengerjakannya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan soal yang Ibu berikan. Ini lembar LKPD. Jangan lupa isi kelasnya, hari tanggal, nama kelompok, kemudian anggotanya, siapa-siapa namanya tolong ditulis. Boleh dibuka materi ajar yang sudah Ibu bagikan tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian jangan lupa baca petunjuk LKPD-nya. Petunjuk LKPD-nya. Setelah kalian mengerjakan itu, nanti kalian akan memperagakan 3 ragam gerak tari kuda Jepang. Nah, kira-kira ragam yang mana yang mau kalian presentasikan nanti? Scan dulu barcode yang ini nak, yang ini scan dulu. Jadi video yang pertama itu jenis tarinya apa? Coba baca petunjuknya. Ini terkait yang lembar keempat. Nah, kalian scan dulu barcode. Habis itu kalian amati itu videonya, termasuk kalian jenis kreasi tradisi atau tradisi. Sudah? Sudah Bu. Apakah sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4? Ya, kelompok 5 sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, sekarang presentasikan hasil LKPD-nya. Kelompok siapa yang mau duluan mempresentasikan? Ya, kelompok 1 silakan naik ke depan presentasikan. Garis ya? Ya, silakan perkenalkan diri dulu kelompoknya, kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurdin, Adani, Amel, Eza, dan Anggi. Kami akan mempresentasikan tari kuda Jepang Belajar dan dance.
Tari kreasi tradisi disebut dengan tari kreasi tradisi karena gerakan musik, rias, dan busana sempurna, garapannya menggunakan pola-pola tradisi. Sedangkan tari kreasi non tradisi disebut tari kreasi non tradisi karena gerakannya musik, rias, dan busana semuanya melepaskan dari pola-pola tradisi. Terima kasih. Kemudian coba kalian presentasikan 3 ragam gerak dasar tari kuda Jepang yang telah kalian amati tadi dari yang semuanya. Gerak yang pertama apa? Ijik belum. Ya, coba presentasikan ijik kayak gitu. Ya, ada tinggal. Kemudian gerakan yang kedua, 4 maju mundur. 4 maju mundur. Coba. Kemudian gerakan ketiga yang lain ini gerakan apa? Boleh gerakan lontang, ada lontang setengah, lontang penuh, habis itu sasar atau tandang. Yang mana yang kalian pilih yang terakhir? Kalau lontang yang ini nak, lontang ini. Nah, ini kan mau ke depan. Nah, kakinya kayak posisi benang. Nah, itu lontang setengah. Nah, kalau lontang penuh, nah ini penuh. Yang penuh ini, yang penuh. Ya, silakan. 6, 7, 8. 2, 3, 4. Karena sudah 3 ragam gerak yang kalian coba, adakah saran atau tanggapan dari kelompok lain terkait presentasi kelompok yang sedang maju atau yang sedang presentasi? Adakah tanggapan? Kalau ada, ibu yang menanggapi. Nah, untuk yang LKPD yang kelompok 1 presentasikan, itu sangat bagus sekali. Kemudian untuk memperagakan ragam gerak tari tadi, sebenarnya kelompok 1 sudah bisa beberapa ragam, cuma belum merangkai geraknya. Harusnya tadi sebelum presentasi kalian diskusikan dulu dengan teman kelompok kalian. Ragam yang mana yang pertama, kemudian ragam yang mana yang dipilih yang kedua dan ketiga. Jadi langsung pas hitungan 5, 6, 7, 8 hijik. Nah, setelah hijik apa tadi yang dipilih? Langkah. Ya, langkah 4 maju mundur. Kemudian yang ketiga tadi pilih gerakan apa? Ya, lontang penuh. Ya. Sekarang tepuk tangannya untuk kelompok. Baik, untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan. Ya baik, karena sudah semua mempresentasikan hasil LKPD-nya, sekarang meja dan kursinya susun yang rapi, yang kayak simulasi.
Meja dan kursinya dirapikan, rapikan yang seperti semula. Nah, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan kata-katanya? Ya, Rizka. Jenis tali kreasi ada dua, yaitu tali kreasi berpola tradisi dan tali kreasi berpola non tradisi. Tali berpola tradisi adalah talian yang dilandasi oleh kaidah tali tradisi, baik itu koreografi, musik, rias, dan busana maupun tata teknik pentasnya tanpa menghilangkan esensi tradisinya. Sedangkan tali kreasi non tradisi yaitu tali melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik itu koreografinya, musik, rias, dan busana maupun tata teknik pentasnya. Nah, bagus sekali, tepuk tangannya untuk Rizka. Kesimpulan kita, pembelajaran kita hari ini, bahwa jenis tari kreasi itu ada dua. Yang pertama tari kreasi yang berpola tradisi, dan yang kedua tari kreasi yang berpola non tradisi. Nah, tari kreasi yang berpola tradisi adalah tarian yang dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik itu koreografinya, musiknya, rias, dan busana maupun tata teknik pentasnya tanpa menghilangkan esensi tradisinya. Sedangkan tari kreasi non tradisi yang bertolak dari tari kreasi tradisi. Sampai di sini sudah paham? Baik, karena kalian sudah memahami tentang pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu ingin membagikan beberapa soal. Nah, melalui Google Form di sini ada 5 soal, nanti kalian langsung jawab. Silakan di-scan barcode yang ada di depan. Kemudian dibuka, dijawab masing-masing. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal yang ada di Google Form. Sudah bisa di-scan barcode-nya? Apakah sudah selesai? Sudah selesai? Ya, sudah. Nah, sekarang Ibu juga minta kalian merisum poin-poin penting terkait pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ditulis poin-poin penting kalian. Poin-poin pentingnya ya.
dan menampilkan tari kuda Jepang. Nah, jadi minggu depan kalian siapkan bahan-bahannya seperti kuda Jepangnya, nanti ambil di ruang kesenian ya. Nah, siapkan. Kemudian kelompoknya tetap yang sudah Ibu bagikan tadi, kelompok 1, kelompok 2, dan sampai ke kelompok 5. Nah, baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Mulai. Nah, sekian dari Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum